Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera teman-teman seperadi podcast bersuara. Kita paca dua pulau satu hati. Alhamdulillah malam ini Arifin paca membersamai dan dibersamai oleh abang dah kita, yakni Bang Zaki Mubarok SE. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Sehat dong? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Apalagi sehat. dengan dress yang hitam-hitam ini insya Allah memberikan sebuah nuansa yang insya Allah malam ini Bang Zaki akan berkisah ke kita teman-teman tentang perjalanan Bang Zaki sendiri dan klub yang beliau pimpin. Alhamdulillah Bang Zaki ini merupakan salah satu ketua klub motor freestyle yang di Bangka Belitung yang bersama teman-temannya begitu banyak sekali proses perjalanan suka dukanya, ya kan, dalam bersama-sama ingin mengenalkan ke publik semua, ke sepradik semuen sejauh apa sih sebenarnya klub yang bersama Bang Zaki pimpin ini, ya kan. Bang, boleh dah Bang perkenalan gitu kan tentang Bang Zaki Mubarok gitu kan dan klubnya Abang sendiri. Monggo Bang. Terima kasih kesempatannya Pak Ustadz Arifin. Kesempatan malam ini terkait perjuangan saya di freestyle motor khususnya di Bangka Belitung gitu. Saya ini memulai freestyle motor pada tahun 2005. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA. 2 SMA. Oh, 2 SMA waktu itu. Jadi untuk main motor itu bertahap. Ya, bertahap dari motor kecil, baru ke motor besar. Nah, itu. Yang jelas awal-awalnya pasti maling-maling mainnya tuh kan. Kenapa Bang maling-maling Bang? Maling-maling karena izin orang tua. Oh, izin orang tua. Ya, rata-rata itu sih tantangannya kan. Meyakinkan orang tua itu sangat susah. Gitu. Apalagi kita masih pelajar. Nah, pada itu motivasinya sangat kuat. Entah dari mana motivasi. Tapi saat itu SIM ulah ada ya? SIM belum ada. Belum ada. Belum ada. Oh, makanya tuh orang tua tambah khawatir. Belum ada. Tapi ke sekolah kan naik motor, SMA, SMP kadang naik motor kelas 3 gitu. Nah, siasatnya gini. Waktu SMA itu misalnya masuknya kan jam 7 sekolah itu kan. Masuk jam 7. Jadi habis subuh itu aku latihan sendiri. Latihan sendiri di stadion. Stadion ini kita. Latihan sini. Amira. Ada teman yang nanti yang nemenin kan. Teman nemenin kadang 2-3 orang itu pagi-pagi. Jadi pas sekolah tuh udah keringetan. Tapi bawa baju ganti itu. Sampai-sampai guru nanya, "Kok Kak Zaki kamu dari mana? Kok udah keringetan gitu kan dari pagi?" "Latihan motor, Bu." "Motor apa?" "Freestyle." "Kayak gimana itu?" kata dia. Nah, aku kasih lah kan, foto kan, foto nih, foto. Video ada? Video ada, waktu itu kan. "Oh ini ya, oh, kenapa kamu pagi-pagi?" "Ya, kalau siang-siang nggak ada tempatnya. Siang-siang kan di jalan raya kan bahaya. Di stadion itu pun kalau sore kan bahaya, orang waktu itu ngumpul di sana yang buat nongkrong-nongkrong. Jogging juga gitu. Ada ya. Nah, waktu itu kan beda sama sekarang kan, udah banyak spot-spot untuk kumpul itu kan. Itu kan cuma guru tapi support. Guru nggak support sih, cuman oh gitu ya. Tapi guru-guru SMA 1 ya, maaf ya, saya sekolah di SMA 1 Pangkal Pinang. Nah, Semansa ya Bang ya? Semansa. Buat teman-teman alumni Semansa, nih Bang Zaki. Udah tahu lah kalau angkatan 2005, 2008 itu tahu lah. Guru-guru masih ingat sampai sekarang. Ya. Jadi kalau pulang sekolah tuh ya, wah, kalau bahasa sininya jemping kan, bahasa kerennya itu Willy. Kita tuh jemping. Pulang sekolah itu langsung wah. Guru-guru pada lihat kan, nah itu pada tahu semua. Ngeri, gimana ini? Apa responnya guru tuh lihat Bang Zaki jumping atau nge-willy cemprut tuh? Setelah dia tahu kan waktu itu pulang sekolah, besok-besoknya itu ada guru agama itu Bu Kartika, namanya Bu Kartika, guru agama Islam. Dia tuh ngomong ke seluruh
kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 seluruh kelas. Oh itu tuh Zaki tuh naik motor besar, badannya kecil, ya kan? Badannya kecil. Jumping-jumping pula, berdiri pula di atas motor. Ya. Penting gue liatnya kayak gitu. Mana kadang-kadang bawa cewek, bonceng cewek. Sampai motornya tuh apa jok belakangnya tuh tinggi gitu kan. Sampai nungging kayak gitu. Ya ampun. Itu zaman sekolah. Tapi itu bener loh. Bener, beneran tuh. Masih ada gonceng cewek juga satu, pacar. Pacar waktu di sekolah lumayan. Tapi nggak pernah jadi istri ya? Belum. Mantan aja. Ya, mantan pacar aja itu. Mantan aja. Ya. Gitu. Terus berarti semansa tuh Bang Zaki dikenalin banget dong. Soalnya kan Bu Kartika, guru agama pasti menyampaikan bahwa ini kayaknya sesuatu yang cukup dilarang ya kan, karena memang membahayakan ya. Tapi mengganggu ini nggak sih? Mengganggu waktu belajar Bang Zaki waktu di semansa nggak sih sebenarnya? Nggak pernah sih. Aku tuh latihan pagi-pagi itu tadi. Terus pulang sekolah hari Sabtu paling seringnya Sabtu. Pulang sekolah. Intinya itu Bang Zaki main motor tuh diganggu sekolah dah. Diganggu sekolah. Iya. Dijamin gak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tidak sampai di DO. Kalau itu sekolah tetap harus nomor 1. Allahu Akbar. Ini nih Bang Zaki Mboro teman-teman ya, karena cinta sama motor gitu kan. Cinta memang dengan sesuatu yang dia inginkan gitu kan, buat masa depannya dia juga hobi. Tapi sekolah juga tetap numero uno lah Bang. Nomor siko ready. Terus Bang, perjalanan Abang yang pasti itu karena dari tadi itu pastilah ada sandungan-sandungan. Berarti guru rata-rata belum support loh. Karena kenapa Bang? Membuat itu ada dukungan dari guru-guru di sekolah, hatta mungkin orang tua di rumah gitu. Apa Bang? Kira-kira menurut Bang Zaki? Itu kan awal mulanya itu baru gimana ya, olahraga baru lah. Kalau freestyle ini kan di saat itu olahraga baru. Ya, dan itu pun belum ada yang gimana ya, tapi kompetisinya belum ada. Itu di Pangkal Pinang lah ada klub tuh. Belum ada. Belum ada. Ada yang jalanan aja, yang bebas lah ya. Ilegal lah gitu ada. Ya, masih itu. Cuman kompetisi belum ada. Setelah itu tahun-tahun 2008 2009 baru ada itu kompetisinya se-Indonesia ini. Ketika Bang Zaki udah lulus SMA. Pada zaman kuliah. Iya. Kuliah. Jadi lanjut di luar Bangka nih. Belum. Kuliah di sini. Oh, kuliah di Bangka. Di Bangka juga. Di mana tuh Bang? Kalau di UBB. Di UBB. Ya. Lo banyak semansa. UBB. Jurusan apa Bang? Jurusan motor kayaknya nggak ada. Jurusan ekonomi. Oh iya, Zaki membaru SE ya. Ya. Sampai lulus kan? Sampai lulus. Alhamdulillah. Itu tantangannya juga orang tua tadi ya, belum ya. Nah, orang tua itu kan lihat, wah motor nih kenapa nih hancur nih. Bannya kenapa cepat habisnya nih. Wah, itu kan banyak lah alasannya. Oh, itu tuh motor belakang itu hancur gara-gara bannya. Alasan aku kan sama orang tua itu, bannya mesti diganti, udah licin jadi jatuh. Padahal memang kita tuh burn out namanya, sampai keluar asap itu cepat habis bannya itu. Burn out. Dan memang ada yang jatuh kebalik gitu, nutupin ke orang tua maksudnya. Iya. Gitu, itu motor apa dulu tuh? Waktu itu banyak motor tuh. Orang kaya berarti Bang Zaki banyak motor. Enggak lah. Motor apa yang sering dia pakai? Yang pertama ya motor Alfa, Yamaha Alfa. Yang kedua Mio Sporty. Terus Yamaha MX. Pacak semua? Bisa. Bisa waktu itu kan belajar. Ya, maksudnya motor-motor yang memang dak pacak buat kita freestyle gitu. Bisa semua. Pacak semua. Pacak semua. Oh, gitu. Pacak semua. Ada motor Suzuki Shogun. Wah, itu semuanya udah hancur lah gitu. Dibenerin lagi kan, hancur, benerin lagi gitulah. Terus dia beli orang tua itu motor Honda Tiger. Waktu itu masih inilah Densinyo lah gitu. Kalau pakai motor itu jarang kan, motor besar. Densinyo gitu. Ada film Mandraget itu namanya Densinyo gitu. Waktu itu ada Honda Tiger, ada Kawasaki Ninja
2 tak itu bukan, maksudnya zaman-zamannya. Aku bukan pakai Ninja 2 tak itu bukan, tapi pakai Honda Tiger itu. Honda Sempat Tiger. hancur juga itu pakai itu. Tapi perbaiki lagi ya. Perbaiki lagi, orang tua kan curiga. Akhirnya tahu, ngomel, ya gitu aja seterusnya. Aku tetap main terus kan, main terus diomelin, akhirnya diizinin. Gitu. Akhirnya itu tetap diizinin lah. Diizinin lah akhirnya. Dirayu tapi orang tua. Disupport malah. Ya, malah disupport. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ternyata sesuatu yang tadi itu banyak tantangan, ditentang gitu, tetapi dengan selalu bergerak lah yang pasti Bang Zakinya melakoni itu tadi motor freestyle gitu, dari bosan-bosannya dimarahin, ya udah sabar akhirnya orang tua juga malah dengan perjuangan tadi itu malah support mendukung Bang Zaki ya. Nah Bang, ini kan memang motor freestyle ini kan lebih ke olahraga motor ekstrim. Nah dengan kayak gitu tuh kenapa abang kok ini senang gitu? Kan membahayakan diri sendiri gitu. Apalagi motor rusak diperbaiki. Dia itu motor gitu kan. Ada ininya, apa itu? Alat-alat ondir-dirnya bisa kita beli gitu kan. Nah, sedangkan kalau diri kan cukup membahayakan, itu masuk rumah sakit hingga mungkin mohon maaf bisa meninggal gitu. Nah, kenapa abang milih salah satu ini kesenangannya? Nah, itu sih nggak tahu ya, tapi ada namanya sensasinya. Sensasi. Karena nama hobi itu susah menjelaskan apa ininya. Kenapa sih bisa senang kayak gini lah. Misal contohnya hobi mancing kan. Hobi mancing apa, duduk tengah malam sampai pagi itu kan, tapi dia tuh ada kesenangan sendiri pada saat sensasinya itu, pada saat dapat ikannya. Nah, gitu juga freestyle itu kan, pada saat ngangkat bannya itu, wah sensasinya benar-benar beda. Rasanya kita ngeliat di atas itu kan tinggi ban gitu, ada sensasinya, susah menjelaskannya itu, bahwa seneng bener. Seneng banget. Nah, rasanya fly ya gitu. Kayak kita kadang suka kopi sesuatu gitu ya, punya feel sendiri gitu, sejiwa kita tuh di situ Bang. Gitu. Tapi ada deh sih idolanya freestyle di dalam negeri sama di luar negeri, sehingga semakin ada, jelas ada. Itu tuh namanya waktu itu tahun 2009, 2010 itulah. Ada namanya dari Jakarta, Reza SS. Reza SS. Ya, di Jakarta. Bukan itu SS yang bukan super sambal tapi kan. Bukan apa namanya? Dia itu jadi ininya aku, apa namanya? Panutan lah. Panutan gitulah. Panutan. Umur kita sama, tapi dia lebih maju karena dia di kota besar kan. Majunya dalam hal apa? Dia jago berkomunikasi dan pandangannya jauh ke depan gitu. Maksudnya gimana tuh? Kalau komunikasi itu kan dia tuh untuk bukan hanya freestyle aja, tapi dia jago public speakingnya misalnya. Dia mudah menggait sponsor-sponsor. Oh, jadi ketika si Bang Reza itu ngadain event gitu kan, otomatis eventnya terkait motor freestyle kan? Iya kan? Nah, itu mudah banget ya untuk di-support gitu ya. Bukan begitu, maksudnya. Atau yang gimana? Misal ada kompetisi misalnya kan, kompetisi atau acara begitu, apa namanya, dia bisa mendapat sponsor itu buat ini semua, buat ininya apa namanya, mendukung lah ya, mendukungnya, supportnya semua gitu. Nah itu yang jadi ini, dan dia pikirannya udah jauh ke depan. Misalnya yang waktu itu tuh Facebook itu kan baru-baru itu kan, Facebook itu dia udah temenan sama orang luar negeri, gitu. Udah aku cek pertemanannya itu, dan dia sering komunikasi sama mereka. Jadi ini jago bahasa Inggris kan? Gua lihat kan, padahal sekolah dulu aku nih inilah sangat-sangat inilah bahasa Inggrisnya di bawah. Tapi karena dia, aku termotivasi. Wah, kok dia bisa, kok kita enggak? Kenapa kita enggak langsung bisa ke luar negeri gitu? Walaupun itu hanya sebatas cita-cita dan rasanya nggak mungkin, tapi ya itu di apa namanya, cita-cita itu udah aku tanam, jangan rendah, kalau bisa tinggi. Ada kan peribahasa itu kan, kita tuh
bercita-cita Setinggi langit. setinggi langit, setidaknya akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu tadi motivasi dari Bang Zaki Mubarok yang merupakan motor freestyle dan klubnya di Bangka Belitung gitu kan. Tetap kita itu memiliki seorang idola Bang. Itu berarti Bang Reza SS ya tadi ya? Ya. Itu pernah berkompetisi di luar negeri dan memenangkan ini juara? Pernah. Nah, ya. Dia kompetisinya di Thailand. Waktu itu memang skill dia tuh lagi lumayan bagus waktu itu kan. Cuman di Asia Tenggara kita memang paling bagus Indonesia. Indonesia yang malah ini ya nomor satu lah ya. Nomor satu lah kalau di Asia Tenggara ya. Waktu itu kan. Ya, jadi dia ya udah jelas dia pasti dapat walaupun kita nggak lihat yang ininya, full lihatnya kan. Gitu. Terus dia sering komunikasi dan pergi ke Eropa gitu kan. Pergi ketemu-ketemu. Nah, itu apa namanya? Motivasinya gini. Artinya keberuntungan kita di klub freestyle ini penghobi freestyle ini nggak hanya ada di Indonesia, nggak hanya ada di Bangka, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Kemanapun kita pergi, ada yang itu penghobinya freestyle itu. Ada kawan gitu ya. Ada. Tinggal kita kontak dan mereka tuh menyambutnya sangat hangat gitu. Karena kan jarang hobi ini kan. Bisa kehitung. Nah, apalagi di luar negeri tuh, wah seneng ya, wah kita gini gimana gitu. Gitu. Itu untuk Abang Zaki Mubarok sendiri itu ada mengalami cedera enggak? Cedera. Yang parah banget. Yang paling parah itu pas di stadion. Waktu itu memang nggak di Bangka. Ya di Bangka. Stadion DPT Amir. Itu memang nggak pakai safety waktu itu. Karena memang boleh nggak pakai safety memang saat itu. Itu tuh kan karena ya waktu itu apa nekat aja? Nekat karena waktu itu nggak ini. Itu lomba? Bukan. Pada saat ini latihan biasa. Latihan biasa aja. Ya, nggak rencana sih mau latihan, cuma pergi main ke stadion lihat teman-teman lain latihan. Oh gitu. Datang, coba-coba, tahu-tahu jatuh. Gitu. Apa yang cedera Bang? Ya paling inilah, ini bekas nih. Makanya itu di pinggang, di kaki, paling luka ini aja, luka. Itu yang paling parah itu luka-luka doang. Ya, nggak sampai patah-patah. Paling ada engsel lepas dikit. Dia mudah lah dimasukin lagi, diperbaiki lagi itu. Alhamdulillah ya itu teman-teman Peradi podcast bersuara di Pangkal Pinang ya. Memang Bang Zaki alhamdulillah ternyata memang ini termasuk olahraga ekstrim Bang ya. Namun Bang Zaki sendiri kita tanya sebagai pelaku dan ketua juga dan punya pengalaman banyak mulai dari SMA hingga saat ini Bang ya. Berapa tahun tuh Bang? Dari 2005 sampai 2024 berarti 19 tahun ya? Wih, kurang lebih 19 tahun, mau 20 tahunan. Wih, luar biasa banget ya Bang Zaki eksis. Nah, Bang, ini kan Abang di Bangka Belitung sendiri kan sebagai ketua klub Laskar Pelangi Stand Right ya, Bangka Belitung. Itu sudah berapa lama nih Bang klubnya? Kalau Laskar Pelangi itu kan sebelumnya namanya Blast Extreme, terus resmi ke Laskar Pelangi Standar itu pada tahun 2000 kalau tidak salah 2014 kalau nggak salah gitu. 2013 2014 gitulah. Ya. Lumayan ya. Sudah berapa banyak ini anggota? Itu kalau anggota sih ada generasi-generasi lah. Generasi ya. Ya, generasi-generasi. Kalau secara keseluruhan? Mungkin ada sekitar 4 generasi lah. Cuman dari 4 generasi itu aku tetap yang paling bertahan. Gitu. Yang pertama tahun 2005 itu kan ada teman satu kampung lah main sama-sama. Terus yang generasi keduanya ada orang kampung Upas itu namanya Dino. Nah kita gabung, dia punya klub juga, aku punya klub tapi gabung. Gitu. Ya. Kenapa gabung-gabung gitu? Karena kan orang Bangka ini kan kalau ada hobi itu angkat-angkat tai ayam gitu. Oh, angkat-angkat tai ayam. Angkat tai ayam. Jadi mereka kekurangan personel ya kita gabung lah jadi. Merger loh. Ya, merger jadi gitu. Itulah dua klub itu gabung menjadi itu tadi Laskar Pelangi itu. Terus dia vakum, ada lagi yang masuk lagi. Itu siapa tuh Bang Topa itu, PNS dia tuh di mana. Nah, masuk lagi itu udah punya istri 3 malah kan, main dia.
Masih main. Ya. Bukan main ini kan, main motor kan. Main motor. Main motor. Anak Kalau ternyata udah besar anaknya, udah main bareng kita itu anaknya. Gitu. Sama dengan Bang Zaki juga kayaknya Arifin lihat di beberapa medsos sama status WhatsApp-nya. Ya. Zaki kan punya anak nih. Ya. Itu juga ini ya, ikut jejak Bang Zaki maksudnya. Pengennya gitu, tapi nggak tahu kan anak maunya Iya, kemana. iya, Gitu. iya. Pengennya gitu. Membahayakan nggak sih buat seumuran anak balita gitu? Kalau safety sih enggak ya. Enggak ya. Safety enggak lah, aman lah. Yang pasti tetap ini ya, dengan Iya. tahapan-tahapan jaga ini ya, keamanan dan keselamatan ya. Ya, safety-nya. Safety. Helm gitu kan, deker, sepatu, nah itu tuh pentingnya tuh. Aku juga nggak berani lah kalau sekarang nih nggak pakai safety. Iya, iya. Bahaya. Jadi buat anak-anak yang minimal berapa usia yang boleh ini belajar ataupun ikut? Ada ininya kah kayak kursus gitu atau enggak? Oh itu anak namanya stand school. Ada abang ada. Kalau di sini ada, kita udah buka. Sudah ya. Cuman nggak mulus. Ada namanya apa ya? Stand trainer, Willy trainer namanya. Iya, iya. Jadi dia tuh ada roda, ada fotonya, mau dicari dulu sih itu. Iya. Ya, Willy trainer itu nanti motor dipakai roda, terus ada untuk Willy itu, Willy ini jumping ya, Willy nggak kebalik, itu aman, nggak apa-apa pakai alat itu. Udah kita beli. Sudah ya. Beli di Bandung ada itu. Jadi kalau mau gabung, mau latihan, pakai itu aja, bareng masuk ke. Sudah berapa anak ini? Itu baru 2 sih. 2 anak. Cuman ini belum maksimal gitu. Belum maksimal di promosi ini pastinya. Ya. Tapi selalu menerima ini. Menerima ya. Ya. Itu di mana ini belajarnya? Di Terminal Kampung Keramat. Terminal Kampung Keramat. Ya. Oh. Jadi alhamdulillah nih Pradi buat ayahanda dan bunda yang pastinya bapak, ibu, mama, papa yang ada anak-anak itu usia berapa bang? 3 tahun bisa. 3 tahun. 3 tahun Pradi tulah paca ikut Willy School ya nih. Stand School. Stand School ya, yang mana Stand School itu nama dari ya. Jadi anak-anak kita punya passion, punya kecenderungan, hobi untuk motor freestyle kayak Cemni, kayak Bang Zaki gitu kan, sama Bang Reza yang di Jakarta, itu bisa banget belajar ya. Nanti langsung diasuh belajar bareng sama Bang Zaki Mubarok. Luar biasa banget Pradi kalau apa-apa, nah informasi buat Pradi anak-anak generasi kita yang masih kecil, masih balita, nanti pacar hubungi Arifin sendiri di podcast Bersuara ataupun nanti di Bang Zaki Mubarok sendiri ya. Kita beralamatkan di Bukit Merapen Bang untuk rumah Bang Zaki sendiri. Tapi kalau belajarnya di Stand School tuh di Kampung Keramat, di Terminal. Benar di Kampung Keramat Arifin. Sip, sukses Pradi semuanya. Selamat malam kawan-kawan, Pradi semuanya, podcast Bersuara 2 Pulau 1 Hati. Nah, kita lagi-lagi masih bersama Abang Zaki Mubarok SE. Beliau merupakan salah satu ketua klub Laskar Pelangi Sunlight Bangka Belitung yang udah luar biasa banget perjuangannya, dan kita akan berbincang kepada Bang Zaki lagi, Bang, di usia yang sudah cukup matang juga lah ya, mungkin klubnya Abang dan Abang juga sebagai pelaku di klubnya Abang sendiri gitu. Nah, perjalanan klubnya Abang bersama teman-teman nih pasti banyak perjuangan ya. Dan di perjuangan itu juga banyak tantangan-tantangan. Nah, kira-kira semulus apa Bang perjalanan klubnya Abang bersama teman-teman nih gitu ya? Mungkin ada support dari pemerintah setempat kah gitu, atau nggak ada sama sekali ini support dari pemerintah setempat untuk motor freestyle di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Monggo Bang. Kalau support pemerintah sih belum ada ya. Belum ada ya hingga saat ini. Paling justru dari kepolisian. Ada kepolisian, Kapolda, Polres? Kapolda, Polres ada juga. Alhamdulillah ya. Polda, ya. Dari Dirlantas Polda. Kalau di Lantas Polres ada juga. Alhamdulillah. Apa namanya? Kalau dari TNI juga ada, misalnya lenggara itu di Kodim itu. Di Kodim, Kampung Asam tuh. Kampung Asam itu pernah perform kan, mereka minta kita yang perform. Itulah kalau pemerintah sejauh ini belum ada sih. Itu supportnya seperti Polda, Polres, sama Kodim itu ada ini berupa support materi gitu, atau hanya nyediain tempat aja gitu, atau seperti apa? Awal mulanya kan karena ada
kayak ini ya, acara event otomotif lah Iya. itu. Waktu itu otomotif se-Bangka Belitung. Otomotif tuh banyak ya kan, ada mobil, ada motor, nah gitu. Jadi digabung satu tempat. Jadi kita sebagai performanya Sebagai di situ. entertainnya gitu ya. Entertainnya di situ. Gitu. Nah, dari situ awal mulanya kan, terus berkembang lah. Misalnya, wah gini kita support karena ada namanya Pak Agus dulu. Pak Lupa Agus. sekarang di mana Pak Agus itu? Pak Agus di Polda, Polres atau Kodim? Dirlantas dia. Oh, di Lantas. Dirlantas, Direktur Lantas Polda. Kebetulan dia itu pembinanya klub freestyle di Semarang. Namanya Lumpia Extreme. Lumpia Extreme. Karena Semarang kan ini ya, kota lumpia ya. Nah, kebetulan kan ketuanya Lumpia itu kenal juga kan. Kita kan ada grupnya itu. Grup lah, se-Indonesia. Se-Indonesia itu. Ternyata ada Pak Agus dan salam itu sama itu pembina kita. Pak Agus bilang juga, oh saya ini pembina loh di pembina anak freestyle loh di Semarang. Kata dia, kenal nggak sampai? Oh ya kenal lah. Waktu video call gitu. Oh ini ya. Gitu. Dari situ juga ya nama Pak Agus. Ya, sama Pak Agus disupport, termasuk tempat latihan di Polda, boleh latihan di halaman Dirlantas Polda itu, boleh di situ. Terus kalau butuh part-part motor, misalnya ada yang rusak, apa boleh minta bantuan ke sana. Kalau untuk bikin ini event motor freestyle bareng Polda, Polres atau Kodim pernah nggak? Kalau aku yang bikin nggak pernah. Tapi kalau Polda yang bikin pernah. Abang sebagai ininya ya, mitra ya? Ya, sebagai mitranya. Dulu tuh ada di tahun berapa itu bang? Sering sih kemarin hampir setiap tahun waktu itu sebelum corona itu. Oh, sebelum corona. Ya. After corona hingga saat ini kan corona udah COVID udah. After corona. Stop gitu. Ada. After corona ada kemarin di Polres. Di Polres. Ya, di Pangkal Pinang. Polres Pangkal Pinang. Ada. Kalau di luar Pangkal Pinang di kabupaten mana? Di Belitung mungkin? Ada, waktu itu tahun 2014 sering, itu dari Honda. Kita di sponsor join Honda. Ya, disponsori sama Honda. Ya, memang ada perkenalan produk barunya. Produknya di situ kita keliling se-bubble ini. Perform. Ya, perform. Entertain ya, gitu ya. Gitu. Kalau tahun 2019 pernah itu namanya event nasional Lantas, namanya apa ya? Millennial Road Safety. Millennial Road Safety. Nah, millennial ada itu di zaman 2019 sepertinya. 2019. Ada apa namanya itu? Stiker-stiker di mobil Lantas itu banyak itu kan Millennial Road Safety. Saat itu timnya Bang Zaki itu perform juga. Ya perform karena itu Millennial Safety itu memang acara intinya freestyle. Itu Millennial Safety itu se-Indonesia kan? Se-Indonesia. Ya, setiap daerah ada. Iya, waktu itu se-Indonesia dan setiap kabupaten kota itu mesti ada eventnya. Iya. Jadi sebabal ini misalnya kita bagi dua, dipecah dua timnya. Ada dalam satu minggu itu ada di Mentok, ada beberapa orang, ada beberapa stunter lah namanya. Kita personelnya itu stunter, ada misalnya terbagi 2 atau 3 di Mentok, 2 atau 3 lagi di Sungai Liat misalnya. Minggu depan ada lagi di Pangkal Pinang, ada lagi di Bangka Tengah, Bangka Selatan begitu. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri itu animonya gimana sih Bang lihat motor freestyle nih? Sumringah kah gitu? Wah, senang. Oh, ternyata ada ya ini. Apa lebih kecenderung pandangannya negatif, udah ngeri gitu. Gimana Bang? Kalau selama perform yang Abang dapetin itu malah apa hal-hal yang positif kah gitu? Apa ada hal-hal yang cenderung ya? Gitu. Kalau selama ini sih rasanya positif sih ya. Positif ya. Karena kita nggak ugal-ugalan di jalan kan. Memang ada tempatnya. Memang ada wadahnya juga. Ya, ada wadahnya gitu. Itu memang yang ditunggu-tunggu malah. Misalnya ada acara apa lah, event apa, misalnya di alun-alun itu kan, ada musik, ada perform musik kan. Setelah itu kita yang tampil baru hidup motor, wow udah pada lari, udah nyerbu. Karena suaranya itu bikin bising, bikin penasaran gitu. Ya, itu. Ini kira-kira kompetisi atau perform nih? Perform itu. Di perform nih ya? Di mana nih Bang? Ini di Singapura. Di Singapura, tahun 2000. Ini perform yang ke berapa sekian kalinya Bang Zaki nih? Ini Bang Zaki secara pribadi atau mewakili klub yang di Bangka Belitung atau nasional? Ini di Singapura. Mewakili nasional sih. Nasional ya. Nasional nih. Yang perform ke berapa kali nih di Singapura ya Bang? Udah belasan?
Lupa, karena setahun tuh sering ya. Sering. Sampai sebulan Ini Bang tuh, Zaki nih ya. ya, Ngapain tuh jumping? sampai sebulan 3 kali ke sana bolak-balik. Gitu ya. Gitu ya, dalam Ini ya berarti apa ya? International event nih. International event ya. ya. Semua negara ikut ya. Oh, jadi ada apa namanya? Kalau klub-klub motor itu datang sana, berpusat di sana. Misalnya dari Asia, misalnya atau dari Eropa, touring dia. Touring naik motor ke Singapura. Ya, titik kumpulnya di situ. Titik kumpulnya malah di Singapura. Ya. Ada ini videonya mungkin ya. Mana Bang? Boleh ditampilin. Wah keren nih, big event nih. Bang Zaki memang teman-teman nih sebagai ketua klub Laskar Pelangi Stand Ride Bangka Belitung untuk memang sudah bukan berbicara Bangka Belitung lagi, tapi nasional dan internasional beliau terlibat dan ini menjadi motivasi buat kita semua. Oh keren. Mana Bang video Bang? Mantap. Oh ini Singapore Bike Show 26-nya. Ini siapa nih Bang Zaki? Bukan nih. Dari mana nih? Indonesia? Mana remote-nya? Remote. Nih. Bintang tamu dari Amerika. Ini juara pertama nih. Wow. Juara. Wih. Ngapain tuh cewek di tengah tuh? Juara dunia. Oh, nih juara dunia Bang, oh? Juara dunia. Dia takut gak cewek ya Bang? Pak, itu memang memang tandemnya itu. Nih ya. Nah, ini dari Aaron White. Nah, ini kan klub Vespa ini kan bukan hanya Singapura, tapi di luar. Ada dari Thailand, dari Malaysia. Nah, ini akunya. Jadi ini Pradi, ini Bang Zaki nih sama. Wow. Bang Zaki, ini kah? Ada pejuara nggak nih? Ini kan bukan kompetisi, tapi perform. Oh, perform. Oh, yang tadi itu juara dunia itu perform juga. Perform juga. Ada yang dari Jepang, ada juga. Ini dari Jepang. Ini juara 3 lah. Tingkat dunia. Ya, juara dunia ini. Hiroyuki Ogawa. Wow, Stand Rider. Wadaw, keren. Pradi, bagian temen hobi nih. Oh, motor freestyle, mantap. Wah, Bang Zaki pacak ya? Pacak lah. Bisa. Waduh. Kalau kapan-kapan teman-teman Pradi podcast bersuara, kita nonton Bang Zaki di terminal. Ditunggu Bang undangan, kita nonton Bang Zaki. Waduh. Jadi semua motor pacak Bang, oh. Pacak. Nih motor bosan atau cewek juga bawa tunangnya dong. Nah, ini burn out namanya, drifting ya. Ngemanasin. Iya, berarti cepat buta kan ban ya. Cepat habis. Maka satu kali perform nih bisa habis 3 ban. 3 ban. 1 ban lah kalau sekali perform ini. Perform di sesi berikutnya ganti ban lagi kan. Kenapa nya tuh memang gayanya aja ya. Satu. Ada lagi nih mungkin. Ada Bang. Wah, seru banget nih Pradi. Video apa lagi Bang? Tuh Bang Zaki teman-teman di Singapura ya, international event. Baru ingat malah nih. Mana itu Bang? Baru ingat di mana ya? Jadi Pradi ini Bang Zaki Mubarok ya, selaku pelaku gitu kan, pejuang motor freestyle dan sebagai ketua juga teman-teman Pradi masyarakat Pangkal Pinang Bangka Belitung yang ada anak-anak baik mulai dari balita usia 3 tahun minimal ya, hingga jenjang TK, SD, SMP, kuliah dan hingga berkeluarga pun sangat dianjurkan sekali untuk mengikuti motor freestyle yang memang itu passionnya ya, kesenangannya, hobinya. Wah, ini di pesona Pradi di Pantai Kiti sendiri, mantap. Jadi ini seluruh Backfest klub motor gede kumpul di yang di bawah ini Babel berarti. Ya, ini Babel. Ini se-Indonesia nih. Oh, sudah mau menjalani. Keren Pradi. Mantap. Wih. Itu nonton gratis apa berbayar? Gratis. Gratis. Ini performa ya? Ya. Nah, ini aku kan. Itu Bang Eki tuh teman-teman. Eki Indonesian Stunter Speed Zone. Mana Bang Eki-nya? Nih. Ya. Wow. Nggak delay ya.
Nah, ini Rido namanya. Rido. Motor fiction. Wih. Seru Pak Dik. Kayaknya jiwa bermotor kita terpanggil banget. Tapi kita motor bebek. Bisa motor bebek Bang ya? Bisa. Oh, motor Scoopy pecah. Bisa. Tapi tadi harus belajar dulu di stand school bersama Bang Zaki Membaro atau Bang Eki. Wah, Jaya Sal. Wih, itu Bang Eki Pradi keren banget. Se-Indonesia nih. Se-Indonesia Bang ya. Nah, itu Bunny Hope namanya di Langkah. Apa tadi? Bunny Hope. Bunny Hope. Nah, Bunny Hope Pradi itu kayak orang ini akrobat Loncat. salto. satu. Dan motor Harley kan ya. Sekali perform seperti itu Bang Zaki, itu menghabisin bensin berapa? Bensin sih tidak banyak. Ada banyak dah. Nah, justru ban yang cepat habis. Ban cepat habis. Ban. Padahal ban berapa ratus ribu? Ban 1 juta lah kalau Sejutaan ya. ban belakang itu. Oh alah. Wah ini NMAX kok. NMAX. Waduh. Ini Andre namanya nih. Kira-kira Bang, bisa perform seperti yang kita lihat ya di Tanjung Pesona ataupun di Singapura tadi ya, ataupun Mbak Zaki. Itu latihannya seberapa lama sih bisa ini menjadi ya bisa dikatakan menuju pro? Itu berapa lama Bang? Bagi pemula, contohnya Arifin kan sebagai pemula nih gitu kan. Pacak naik motor pacak, tetapi ingat pengen ngikutin jejak Bang Eki gitu kan. Keren banget ya ternyata. Ataupun kita ingin menguji adrenalin kita gitu kan. Nah, kira-kira butuh berapa lama Bang? Tergantung banyak faktor ya. Menurut Bang Eki sendiri kira-kira 2 tahun, 3 tahun atau Misal bulanan ya, Bang? kalau faktornya mendukung semua, misalnya motor, Nah, motornya kan bagus, udah di set misalnya kan. Nah, untuk ngeset motor kan mesti ada finansial yang cukup ya kan. Nah kalau itu mendukung, waktunya juga mendukung, misalnya dia bisa latihan tiap sore misalnya, tiap sore. tiap sore berarti seminggu itu full latihan bisa. terus ya? Latihan terus. Berapa lama satu hari? Sekitar 1 jam lah. 1 jam, gitu ya? 1 hari, itu minimal banget lah ya? Minimal ya 1 jam. Kondisi motornya mendukung, finansial tadi mendukung, safety dipakai juga, kemauannya juga. Seminggu tuh udah dapat sih. Udah dapat untuk gaya dasarnya. Gaya dasar freestyle itu udah dapat lah. Ya. Itu gaya dasar ya. Jadi memang ada berapa gaya sih dalam tahapan untuk kita menuju pro sebagai motor freestyle tuh Bang? Banyak, itu kan dasarnya itu kan ada 4 kalau nggak salah. Pertama itu kan Willy angkat roda depan. Nah kalau roda depan tadi terus dikembangin lagi kan. Kembangin bisa circle, bisa namanya tower, bisa berdiri lagi di atas stangnya itu. Nah, bisa dikombinasi lagi. Bisa dikombinasi gitu ya. Itu yang pertama Willy. Terus stopi itu angkat roda belakang misalnya. Stopi itu. Namanya stopi angkat roda belakang. Bisa ditambah lagi stopi kanguru misalnya, stopi manuver gitu. Ada dikembangin lagi kan. Terus yang ketiga burnout atau drifting tadi. Nah, drifting itu kan kita yang keluar asap dari roda, dari ban tadi kan. Nah, dikembangin lagi lah itu, bisa tambah lagi driftingnya. Jadi banyak ini ya, banyak tingkatan Bang ya untuk itu ya. Yang keempat akrobatik tadi, ada yang salto apa kan. Nah, itu akrobatik. Dikembangin lagi lah itu dari itu. Atau berdiri. Di situ switchback. Duduk di belakang ngadep ke belakang. Memang tahapan-tahapan itu memang perlu kita pelajari Bang ya. Jadi teman-teman Pradi, baik kita sebagai pemula, kalau ingin memang jadi sebagai motor freestyle gitu kan, sebagai pemain motor yang ekstrim ini gitu, ingin menuju pro, itu ada tahapan-tahapan juga, gak instan Bang ya. Paling kurang lebih kalau kita 1 pekan 7 hari itu full 7 kali gitu kan. Terus sehari juga belajar 1 jam, paling ya 1 tahun udah insya Allah lah Bang ya. Ya, setahun bisa. Ya. Setahun bisa. Wah, keren banget ya. Tapi by the way sebelum ini Bang, kita menyapa lagi teman-teman di podcast Suara seperti kita di Pangkal Pinang Bangka Belitung. Kira tadi kan Abang bilang selain kita punya kontinuitas waktu gitu kan untuk latihan gitu. Motor itu kan perlu kayak dimodif ya. Itu kira budget seberapa sih sebenarnya? Tergantung motornya juga kan.
Motor kira-kira itu cukup untuk safety. Nah, kira-kira motor apa ya? Dan itu biayanya berapa? Kalau paling murah sih Matic ya. Matic itu kan karena dia tergantung kalau Maticnya kayak NMAX itu lebih murah karena kita itu kalau freestyle tuh yang dominan tuh rem Gitu sama mesinnya juga. Mesinnya standar nggak apa-apa, standar aja nggak apa-apa. Yang penting rem sama mesinnya stabil aja, stagnan aja, gasnya enak itu udah pakainya. Gitu. Itu berapa budgetnya Bang kalau NMAX? Kalau NMAX nggak terlalu banyak sih ya, mungkin 2 juta udah bisa. 2 jutaan ya wes, keren banget tuh. Jadi Pradi ternyata harga juga itu tidak terlalu melambung tinggi juga. Ternyata dari motor NMAX itu jadi sebuah sampel ya. Itu bisa dimodif 2 jutaan aja. Oh keren banget nih Bang Zaki. Terima kasih banget Bang sudah bersama kita di Podcast Bersuara dan alhamdulillah seperti kita di Pangkal Pinang, Bangka Belitung juga senang sekali punya narasi, punya informasi yang keren ternyata ada ya olahraga ekstrim dan di Bangka Belitung ternyata ada juga dan klubnya ternyata sudah lama juga dan Bang Zaki ternyata dari SMA udah bisa dan tadi ada anak-anak kita, adik-adik kita, sepupu kita, keluarga kita yang usianya balita baca belajar sama Bang Zaki di Stand School. Ya nanti untuk info jelasnya bisa ngabarin kita di Podcast Bersuara ataupun datang ke rumah Bang Zaki di Bukit Merapen Bang. Boleh dong gitu kan. Kasih motivasi lah ke teman-teman kita yang ingin bergabung di Stand School, ingin belajar sama Bang Zaki dan teman-teman itu kan di klub Laskar Pelangi Stand Ride Bangka Belitung ini gitu kan. Monggo Bang sebelum kita meninggalkan teman-teman kita semua di Podcast Bersuara. Monggo Bang. Ya, kita ini kan klub resmi dan arahnya positif. Ya, banyak di jalanan sana yang masih negatif lah, banyak negatifnya. Contoh ugal-ugalan di jalan atau balap liar ya kan. Daripada kita balap liar, mana nggak safety, mending gabung ke kita lah gitu. Gabung ke kita itu kan kita belajar bareng-bareng lah, bukan menggurui lah karena untuk contoh lah, kalau balap liar itu namanya drag. Kalau drag ada yang resmi, ada yang liar ya. Kalau yang liar itu kan jarang sih yang safety. Rata-rata cuma pakai sendal jepit itu kan, nggak pakai helm gitu. Maka kebanyakan yang di situ sampai kecelakaan yang parah, sampai meninggal. Gitu. Kalau di dunia freestyle ini, insya Allah saya belum nemuin orang meninggal karena freestyle. Oh, alhamdulillah ya. Karena kan nggak terlalu ngebut kan, pelan. Kalau balap liar itu namanya balap, pasti dia ngebut. Kalau jatuh pun gitu ya. Jatuh pun bahaya, apalagi nabrak gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Di Bangka ini pun banyak yang terjadi gitu kan, balap liar. Daripada balap liar, mending gabung kita yang resmi-resmi aja gitu. Alhamdulillah banget tuh teman-teman Seperadi Podcast Bersuara. Jadi kata Bang Zaki tadi yang pengen, yang seneng itu main motor, yuk gabung aja di klubnya Bang Zaki ya. Daripada kita nanti hobi motor, ternyata endingnya di rumah sakit, endingnya juga nanti kita menyusahkan kedua orang tua kita, lebih baik hal-hal positif ini ada wadahnya, ada ruang. Terima kasih Bang Zaki udah bersama kita di Podcast Bersuara. Kita pacak 21 hati ini teman-teman semua sangat senang dan insya Allah masyarakat Bangka Belitung, Pangkal Pinang juga ingin gabung di Stand School. Thank you Bang Zaki udah membersamai kita ya. Sukses selalu bersama klubnya ya. Semoga ini menjadi wadah pendidikan juga buat anak-anak kita ya. Mulai dari yang usia 3 tahun sampai sudah berkeluarga. Oh keren banget. Sekian Pradi, Arifin dan ini Bang Zaki. Semoga next time kita selalu ketemu lagi dan semangat untuk melaksanakan apa yang kesenangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.